warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita melanjutkan sirah an-nabawiyah dan kita telah masuk pada bab Amul Hazn, tahun kesedihan yang akan dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dinamakan dengan Amul Hazn, tahun kesedihan, dikarenakan pada tahun ini Nabi SAW ditinggalkan oleh paman tercintanya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid. Setelah terjadinya pemboikotan terhadap Nabi SAW dan kelompok-kelompok yang mendukung Nabi SAW selama 3 tahun, itu menyebabkan Abu Thalib terserang penyakit, bahkan punggung dia merasakan sakit yang begitu berat, dan itu pun terus dialami oleh Abu Thalib sampai meninggal dunianya beliau, bertepatan pada tahun ke-10 dari Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. 10 kenabian. Pada bulan Rajab meninggallah Abu Thalib, atau 6 bulan setelah selesai dari pemboikotan. 6 bulan selesai dari pemboikotan terhadap Nabi SAW, meninggallah Abu Thalib. Sebelum meninggalnya, nanti akan kita bacakan, sebagaimana dalam Sahih dari Al-Musayyib disebutkan, ketika itu Abu Thalib telah di ujung sakaratul maut. Datanglah Nabi SAW yang ternyata di sampingnya telah terdapat Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah. Keinginan Nabi SAW datang pada saat beliau sakaratul maut adalah untuk mentalkin, sampai Syekhuna Abdurrahman Ajlan rahimahullah ta'ala mengomentari ketika Nabi SAW memanggil pamannya dengan kalimat ay am, itu ya ammi, itu kalimat talattuf, kalimat lembut. Saking Nabi SAW itu berharap pamannya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu adalah harapan Nabi SAW. Ay ammi kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Cuman akhirnya kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dia mengatakan, atarghabu ala millati Abdul Muthalib, apakah engkau itu membenci ajarannya Abdul Muthalib? Yang akhirnya Abu Thalib sampai akhir hayatnya itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan beliau mendapatkan siksaan, cuman mendapatkan syafaatul khassah, syafaat yang khusus untuk Abu Thalib saja, karena memang pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi SAW yang akhirnya mendapatkan syafaat khusus Nabi SAW kepada Abu Thalib. Syafaat khususnya itu
api nerakanya itu hanya sampai kakinya Abu Thalib saja. Jadi api neraka yang akan dirasakan oleh Abu Thalib itu hanya sampai kakinya saja. Cuman kata Nabi SAW, beliau mengatakan di dalam perkataannya, fayaj'alu fi dhahdahi minan nari tablughu ka'baini. Cuman apinya meskipun sampai kakinya saja, itu yang menjadikan otaknya itu mendidih. Dan ini adalah siksaan neraka yang paling ringan, yang dirasakan oleh Abu Thalib. Sempat Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, mengatakan, apa manfaatnya? Apa manfaat engkau terhadap pamanmu? Jadi Abbas bin Abdul Muthalib itu mengatakan kepada Nabi SAW, apa manfaat engkau terhadap pamanmu? Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya dia tidak mendapatkan manfaat syafaat dariku, maka dia akan mendapatkan siksaan neraka yang paling bawah. Tapi karena mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW, akhirnya beliau mendapatkan siksaan api neraka hanya sampai kakinya, yang menyebabkan otaknya mendidih. Dikatakan amul hazn, wafatu Abi Thalib, wafatnya Abu Thalib. Alahal maradu bi Abi Thalib falam yalbas anna wafatahul maniyata wa kanat wafatuhu fi Rajab 16 min nubuwati ba'dal khuruji minasyu'abi bi 6 ashhur. Sakitnya begitu berkepanjangan, Pak. Karena memang pemboikotan itu, Pak, di celah pembukitan itu sampai hampir 3 tahun mereka mendapatkan kesulitan makan. Makanya Abu Thalib itu sakit yang menyebabkan sampai kematiannya pada tahun 10 kenabian di bulan Rajab. Dan dikatakan dalam sahih dari Al-Musayyib bahwasanya Abu Thalib tatkala datangnya kematian, masuklah Nabi SAW kepada beliau. Ini, Pak, karena Nabi SAW itu sebagaimana yang beliau sabdakan, taubat itu terbuka, Pak. Taubat itu terbuka sampai adanya nanti 2 waktu, Pak. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam Jami' At-Tirmidzi nomor hadis 3537. Yang pertama adalah nanti pada saat sudah sampai tenggorokan ini, Pak. Ruh sudah sampai tenggorokan, ini udah gak diterima. Makanya Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan sempat dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman karena ruhnya sudah sampai pada tenggorokan gak diterima. Bapak bisa melihat dalam surat Yunus ayat 90-an. Ketika ditenggelamkan ingin mengucapkan la ilaha illallah, cuman karena ruhnya sudah sampai pada tenggorokan gak akan diterima. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama dia ruhnya belum sampai tenggorokan. Ini, Pak. Yang kedua, sebelum terbitnya matahari dari barat. Sebagaimana hadis dari Sahih Muslim nomor hadis 2703. Makanya Nabi SAW dengan harapan tersebut adalah mendatangi pamannya yang dicintai dengan penuh harapan bisa menerima hidayah. Tetapi perlu diketahui, Pak, hidayah itu ada 2. Di hidayatul irsyad sama hidayatul taufik. Kita hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, kasih penjelasan, kasih nasihat, kasih peringatan. Adapun memaksa nggak bisa, Pak. Sekelas Nabi SAW nggak bisa. Itu, Pak. Nabi SAW hanya mengatakan, wahai pamanku, ucapin la ilaha illallah. Hidayatul irsyad. Adapun taufik itu hanya haknya Allah. Kita nggak bisa untuk memaksakan untuk masuk Islam dan seterusnya.
Tapi kalau hidayatul irsyad itu bisa. Makanya nanti Pak, sampai Nabi SAW itu apa? Udah wafat, Nabi SAW itu tetap mengharap ampunan. Tapi Allah turunkan ayat, 2 ayat sekaligus Pak, kepada Nabi SAW, teguran terhadap Nabi SAW. Dikatakan, wa indahu Abu Jahal, dan di sisinya itu ada Abu Jahal. Pentingnya sebuah teman ini Pak, pentingnya sebuah teman. Apa Pak? As-sahibus sahib. Teman itu menarik jemaah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari temannya. Abu Thalib ketika sakaratul maut, di sampingnya adalah Abu Jahal. Mungkin kalau seandainya Abu Jahal itu tidak hadir, hanya Nabi SAW, insya Allah atas izin Allah mungkin bisa Islam. Tetapi apa? Yang ketika itu adanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, Nabi mengatakan ini Pak, wahai pamanku. Ini disebutnya kalimat talatuf. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalimatan uhajulaka biha indallah. Nabi katakan, suatu kalimat yang kami nanti saya berhujjah kalau engkau itu Islam. Artinya pada sini Pak, Nabi juga sama orang yang punya ikatan nasab ini Pak. Ikatan nomor 1 ini pamannya. Nabi SAW saja membutuhkan hujjah pamannya. Sampai Nabi katakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang kami nanti punya hujjah di hadapan Allah, kau Islam. Ini membantah kalau sampai ada yang mengatakan nasab memberikan manfaat. Ini bantahan besar. Yang namanya nasab bisa memberikan manfaat sama sekali. Sebaik apapun sebuah nasab, sedekat apapun nasab kepada Nabi SAW, tapi kalau seandainya amalannya itu pelan, amalannya lambat, nasab tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, menukil hadis Nabi SAW, man batta'a amaluh lam yusri nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, barang siapa yang amalnya itu sedikit, nasabnya tidak bisa mempercepat. Makanya Pak, Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang kalau nanti kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya punya hujjah. Ada hadis lainnya Pak, Nabi itu pernah mengumpulkan keluarga beliau Pak, dari Abdul Manaf, dari Abbas bin Abdul Muthalib, dari Sofia, itu dikumpulin Pak. Hadis dalam riwayatnya Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2753, 3527. Dikumpulin Pak, paman-pamannya, orang-orang yang punya kedekatan dengan Nabi SAW. Yang kalau kita bisa simpulkan, kalau nasab itu bisa memberikan manfaat, seharusnya mereka dong yang lebih berhak untuk mendapatkan manfaat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka, ya maksaro Quraisy, belilah diri kalian dari Allah dengan ibadah ketaatan, karena saya tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Wahai Bani Abdul Manaf, saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada hari kiamat nanti nih Pak. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, salini min mali ma syi'ti la uqni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku hartaku, silahkan. Kamu mau berapa dinar, kamu berapa dirham, kamu mau kekayaan seperti apa, minta sama saya. Tapi saya tidak akan bisa mencukupi engkau pada saat nanti di hari kiamat. Ini
Fatimah, Pak, putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan nasab, lebih dekat mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nasab nggak bisa, Pak. Nasab itu nggak bisa dibangga-banggakan, nggak bisa dibanggakan sampai hari kiamat ini nasab saya dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya menghalalkan semua cara. Nggak bisa, jemaah. Nggak bisa seperti itu, Pak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal mengatakan dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ini Pak, pentingnya sebuah teman jamaah. Kita itu kalau mau istiqomah, lihat teman-teman kita juga, Pak. Apa katanya Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah? Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, apa kau benci dengan agama kakekmu? Itu, Pak. Makanya kadang-kadang kita terperosok dalam kemaksiatan karena bisikan-bisikan orang terdekat kita, Pak. Akhirnya apa? Dikatakan falam yazala yukallimahu hatta qala akhiru syai kalamahum bihi ala millati Abdul Muthalib. Sampai akhir itu, Pak, yang selalu diungkapkan oleh Abu Jahal itu begitu, Pak. Yang selalu dikatakan Abu Jahal sama Abdullah Abi Umayyah selalu adalah perkataan itu sampai akhirnya apa? Nabi Abu Thalib itu meninggal dunia sampai wafat. Makanya, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masya Allah, almaru ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung sahabatnya. Pepatah Arab itu mengatakan as-sahibus sahib. Sahabat itu menarik. Maksudnya apa? Kita istiqomah kemaksiatan itu nanti tarik-tarikan itu, Pak, dengan sahabat kita. Akhirnya Bapak meninggal di atas milahnya Abdul Muthalib. Sampai Nabi itu ngomong, Pak, namanya keponakan jemaah, Pak, siapa yang gak sedih, Pak? Beliau itu dari semenjak kakek beliau itu meninggal, wafat, itu yang belain beliau itu adalah Abu Thalib, jemaah. Kan pernah, Pak, usia 12 tahun ke Syam, ketemu rahim. Akhirnya, Pak, disuruh pulang. Sampai kan Abu Thalib menanyakan, kamu tahu dari mana kalau keponakan saya ini adalah seorang utusan? Akhirnya kata rahib tersebut, tidaklah dia itu masuk dari Baghdad ke Syam kecuali semua bebatuan dan pepohonan itu bersujud kepadanya. Akhirnya diajak pulang. Sampai pernah, Pak, berkali-kali orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya apa? Nabi itu dipanggil sama Abu Thalib. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, kalau seandainya matahari diletakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan dakwah ini, maka saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Apa kata Abu Thalib? Kalau begitu lakukanlah sekehendakmu. Lakukanlah sekehendakmu. Sampai kan apa? Pernah orang Quraisy itu apa? Datang lagi ke Abu Thalib, minta barter, Pak. Minta barter, minta tukeran. Udah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada saya, kami ini Quraisy akan memberikan pemuda yang paling terbaik, yang tampan, yang cekatan, yang seterusnya. Sampai segitunya, Pak. Serahkan Muhammad kepada saya, kepada kami, kalian akan saya berikan pemuda terbaik di Quraisy. Apa kata Abu Thalib? Gila engkau. Apakah ada orang tua yang ridho kalian memberikan putra-putra terbaik Quraisy untuk saya didik, untuk saya bina, untuk saya besarkan, sedangkan keponakan saya berikan kepada kalian untuk kalian bunuh? Sampai segitu, Pak. Sampai segitu. Makanya ketika mendapatkan sakaratul maut seperti itu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan selalu memintakan ampun selama aku tidak dilarang. Tapi kan akhirnya dia turun ayat, Pak. Turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka lin nabiyyi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim."
selayaknya seorang nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun dia kerabat engkau. Jadi nggak boleh, Pak. Kalau orang musyrik, orang kafir itu masih hidup, boleh didoakan hidayah. Itu, Pak. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudaraku yang belum tunduk kepadamu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada fulan saudaraku agar benar-benar bisa masuk ke dalam Islam. Itu dibolehkan. Tapi kalau sudah meninggal dunia tidak dibolehkan, berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia saudara dekat kita, tidak dibolehkan untuk minta ampunan. Turun lagi ayat, Pak. Apa bunyinya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Allah negor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, enggak bisa. Karena hidayah itu taufik murni hanya milik Allah. Gak bisa, Pak. Nuh alaihissalam saja, Pak, putranya Kan'an itu tidak beriman. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, keluarganya masih ada yang musyrik dan lainnya. Itu sesuai dengan hikmah Allah, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Jangan pernah pertanyakan tentang perbuatan Allah. Kenapa ya Ustaz? Pamannya yang telah membela dakwah Islam kok dalam kondisi musyrik. Allah yang lebih tahu tentang hikmahnya, Pak. Kan'an saja putranya Nuh alaihissalam. Kan'an putranya Nuh alaihissalam sampai apa? Nuh alaihissalam mengatakan, irkab ma'ana. Ya Kan'an, naik ke kapal kami. Apa kata Kan'an ketika itu? Wahai ayahku, saya tidak akan naik ke kapalmu dan saya akan mencari perlindungan dari selain kapalmu. Kata ayahnya Nuh, pada hari ini tidak akan ada yang bisa melindungi kecuali Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Akhirnya apa, Pak? Tenggelam. Nuh sampai mengatakan, ya Allah putraku, ya Allah, ya Allah anakku, ya Allah. Tapi Allah hanya cukup mengatakannya, Nuh, dia bukanlah anakmu karena amalannya tidak saleh. Hidayah itu, Pak, tidak bisa. Dan ini menunjukkan kepada kita jamaah, hidayah itu besar, Pak. Hidayah itu adalah nikmat. Hidayah itu nikmat besar, Pak. Nih kita pada hari ini dilahirkan di Indonesia, dijadikan muslim, sampai kita bisa duduk di tempat ini. Coba, Pak, ini nikmat, Pak. Hidayah yang Masya Allah. Antum bandingkan kita dengan saudara di Sudan yang saat ini sedang perang saudara, dengan saudara kita di Palestina, dengan ada yang di Ethiopia. Antum cari IG kondisi Ethiopia saat ini, bayi-bayi pada meninggal, kondisi kurus, lalat-lalat dihinggapi oleh apa ke dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dijadikan kita seorang Indonesia muslim, bisa kerja di sini, bisa menghadiri kajian-kajian. Alhamdulillah, suatu nikmat. Yang seharusnya adalah hidayah ini dijaga, nikmat ini dijaga. Jangan sampai nikmat ini waliyadzubillah akan menjadi suatu senjata yang buruk nanti pada saat hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, kenapa mereka menyimpangnya? Karena mereka diberikan nikmat, sampai diberikan hidayah, sampai diberikan suatu kenikmatan, dia tidak mau mengelolanya. Dia gak mau kelolanya. Udahlah, saya seperti ini saja. Udah, saya seperti ini saja. Makanya Allah katakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Dan ini kita takutkan jemaah. Ini yang kita takutkan. Sekelas Abu Thalib loh, Pak, sekelas Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela beliau, hidayah tidak didapatkan. Kita, Pak, Indonesia nggak bisa bahasa Arab, coba jauh dari Mekah Al Mukarramah,
Umroh aja kalau naik pesawat direct itu 9 jam Pak. Coba Pak, jauh Pak. Udah gitu kita ada di abad yang ke-14 Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah, taufik kepada kita sampai hari ini. Kalau ini tidak benar-benar dimanfaatkan oleh diri kita, waliyadzubillah. Abu Thalib seperti ini nggak dapat hidayah, nggak dapatkan hidayah. Sampai akhir Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Mungkin ada 5 menit, ada pertanyaan Pak sebelum kita tutup. Insya Allah kita akan lanjutkan sedikit besok atau bulan depan. Masih dalam wafatnya Abu Thalib dan insya Allah setelah itu wafatnya Khadijah. Ada yang bertanyakan? Tidak ada, kita tutup. Insya Allah kita akan lanjutkan di waktu akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.